Terima kasih Anda masih bersama kami di Fakta 62. Yayasan Alusi Tautoba berikan ilmu kepada anak-anak di kawasan terpencil. Banyak tantangan yang dihadapi, mulai menjangkau kawasan terpencil hingga ketersediaan buku-buku yang digunakan. Selengkapnya kami rangkum dalam Fakta Baik. Mereka bisa berada di universitas-universitas negeri yang mereka inginkan, itu senang sekali rasanya. Mereka senang melihat mereka bisa bahagia dengan masa kecil mereka, itu udah senang. Ketika mereka sudah besar mendapatkan keinginan mereka itu buat saya itu pencapaian dengan apa yang saya lakukan. Kalau sudah besar saya ingin menjadi artis agar bisa menghibur orang. Besok kalau saya besar aku ingin pemain sepak bola. Saya menjadi koki supaya bisa masak makanan enak. Kalau sudah besar mau jadi tentara. Bukit nan hijau, danau yang mengelilingi disertai birunya langit tanpa polusi yang menaungi Pulau Samosir. Selalu hadirkan keindahan yang tak terelakkan bagi siapa saja yang menapaki kakinya di pulau ini. Keindahan yang ada, faktanya tak seindah realita, di mana anak-anak di sini kebanyakan tak punya akses leluasa dalam mengakses buku-buku bacaan sebagai jendela dunia. Di sini, di Kabupaten Samosir, tempat saya menghabiskan waktu bersama anak-anak yang luar biasa dengan mimpi-mimpi hebatnya. Di balik keindahan Pulau Samosir yang masih begitu terjaga, ternyata di beberapa titik di antaranya masih terdapat fasilitas pendidikan yang begitu minim. Tak ingin generasi penerusnya makin terpuruk dalam pendidikan, beruntung ada relawan-relawan dari Sopo Belajar yang ingin terus mengupayakan supaya mereka tak tertinggal lebih jauh lagi. Jarak antar desa yang jauh dan belum banyak tersedianya buku bacaan yang masuk ke wilayah ini, gerakan hati Yayasan Alusi Tautoba untuk putar otak, cari cara agar adik-adik di sini tak makin tertinggal. Salah satunya membuka tempat baca buku dan belajar gratis dimulai sejak 2010 silam. Bukan tanpa tantangan, awalnya sempat hanya tersedia sopo atau lumbung padi di desa setempat. Awalnya buku-buku bacaan dari yayasan ini disimpan di sana. Pun juga kegiatan belajar mengajarnya, semua serba sederhana, namun nyatanya syarat akan makna. Halo, selamat pagi Kak. Halo apa kabar? Baik. Aduh, buat kesini tadi agak jauh ya Oh iya, ternyata gimana ya. Samosir Kak? Ya, cantik lah Ilham. Kak, tadi kan pada nari-nari gitu. Emang di tempat belajar ini diajarin juga atau gimana sih? Iya, jadi kita ajarin mereka menari juga. Yang terutama yang ngajarin ada salah satu adik dulu, alumni dari Sopo Belajar, yang saat ini kuliah di seni tari. Jadi aku minta bantuan dia untuk ngajarin adik nari juga. Jadi setelah nggak belajar di situ lagi, kembali untuk ngajarin adik-adiknya ya? Jadi kita kayak meregenerasi mereka lagi. Jadi mereka kembali untuk ngajarin adik-adik mereka. Oke, nah kalau tempat belajarnya di mana nih Sopo Belajarnya? Sopo Belajar ada di depan sana. Boleh kita ke sana? Boleh, ayo. Oke, ini adik-adik juga ikut? Adik-adik mau ikut ke Sopo Belajar? Nah, ini dia Kak Sopo Belajarnya. Ini Sopo Belajarnya. Iya, benar. Sebenarnya Sopo itu apa sih Kak? Jadi Sopo itu sebenarnya nama bangunannya. Jadi kenapa kita sebut Sopo Belajar? Karena tempat ini diharapkan untuk anak-adik bisa bermain sambil belajar untuk mereka, untuk anak-anak yang ada sekitaran sini. Gitu. Kalau Sopo itu bahasa apa sebenarnya? Nah, Sopo itu sebenarnya bahasa Batak yang berarti itu lumbung padi. Oh. Jadi sebenarnya kita kan ada bangunan dulu di awal yang merupakan bangunan yang bernama Sopo. Tapi jadi sekalipun pindah bangunan tetap aja kita kasih nama Jadi Sopo dulu Belajar. awalnya di Lumbung Padi. Di Lumbung Padi sebelum kita pindah bangunan itu. Alusi Tautoba yang berarti menjawab panggilan Danau Toba. Seperti namanya, yayasan ini punya harapan untuk jadi jawaban untuk dapat selesaikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sekitar Danau Toba, khususnya soal pendidikan. Dibantu relawan, Sopo Belajar ajarkan baca, tulis, dan tanamkan kebiasaan literasi sejak dini. Tak hanya itu, tahu dari mana mereka berasal dan tanamkan cinta tanah leluhur, Sopo Belajar juga jadi tempat anak-anak belajar kebudayaannya. Intinya, bermain dan belajar
Isi waktu luang sepulang sekolah dengan kegiatan yang bermanfaat. Jadi rata-rata adik-adik di sini orang tuanya bekerja di ladang ataupun menjala ikan. Jadi kerap kali waktu mereka pulang sekolah jarang ada yang bisa menemani mereka di rumah. Jadi sekaligus Sopo Belajar ini jadi solusi supaya mereka juga bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang lebih positif. Apalagi di sini gratis alias tidak dipungut biaya sama sekali. Nah, kemarin lagi. Diinisiasi oleh Togu Simurangkir, kini Sopo Belajar punya relawannya sendiri. Ima salah satunya. Mengabdi 13 tahun jadi relawan di sini, hatinya seakan penuh sukacita tatkala melihat perkembangan yang pesat dari anak-anak di sini. Seakan sudah menjadi rumah kedua, namun tak bisa dipungkiri, mencari relawan yang akan teruskan misi dan mimpinya di sini punya kesulitan tersendiri. Meskipun hanya mengajar non-formal di bangunan kecil, tak buatnya berkecil hati. Baginya, dimanapun tempatnya, asal ada cinta dan dedikasi, niat baiknya akan jadi berkat tersendiri. Jadi masa-masa berapa tahun bergabung, kita masih nyaman menjalani, tapi ada kok masa-masa jenuh, tidak bisa dipungkiri. Kita melihat teman-teman kita, yang kita kan saat ini berada di daerah, terus tidak bisa dipungkiri kita juga pengen ke kota. Ada keinginan itu untuk meningkatkan ekonomi keluarga ataupun ada keinginan seperti itu. Tapi kenapa pada akhirnya memilih tempat ini? Itu tadi dengan memikirkan adik-adik itu tidak ada lagi tempat untuk belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar, itu sedih rasanya. Membayangkan mereka ketika tempat ini tutup, mereka datang ternyata sudah tidak ada, itu sedih. Jadi setidaknya apa sih yang bisa aku lakukan untuk orang-orang sekitarku? Gitu. Paling tidak aku bisa berdampak buat mereka. Sekecil apapun itu, bahkan hanya untuk ngajarin membaca, menulis, aku kira aku udah bahagia dengan hal itu. Gitu. Melihat perkembangan mereka, bisa dibilang separuh waktu mereka ada sama aku kok. Kita bayangkan mulai dari jam 2 hingga jam 6 kita sebutkan itu hingga pulangnya, mereka ada sama aku tahu karakter mereka masing-masing, aku tahu kemampuan mereka dari sebelumnya. Sebelum mereka datang, akhirnya setelah berjalan beberapa tahun mereka di Sopo Belajar, aku tahu perkembangan kemampuan mereka. Senang rasanya melihat mereka bisa membaca, itu senang sekali, ataupun bisa membantu pekerjaan tugas dari sekolah mereka, itu senang sekali melihat mereka. Terus berkembang, kini Sopo Belajar sudah tersebar di 5 desa berbeda yang berada di Kabupaten Samosir. Bahkan, Yayasan Alusi Tau Toba juga gunakan jalur perairan untuk bisa menjangkau lebih banyak daerah di Kabupaten Samosir. Yap, dengan kapal belajar inilah caranya. Mengitari Danau Toba, menapaki desa-desa yang sulit dijangkau dengan jalur darat. Biasanya, dalam sebulan, kapal belajar Alusi Tau Toba bisa menyambangi 4-5 desa. Sediakan berbagai buku bacaan, anak-anak di tiap desa juga bisa lakukan berbagai aktivitas di atas kapal belajar ini. Kapal belajar ini adalah salah satu cara Yayasan Alusi Tau Toba untuk menjangkau lebih banyak lagi tempat di pinggiran Danau Toba yang sulit dilalui lewat jalur darat. Dan juga kapal belajar ini merupakan hasil dari penggalangan dana, sumbangsih dari orang-orang di luar sana yang masih peduli dengan pendidikan adik-adik kita. Perlu dedikasi tinggi. Jadi relawan di sini mau tak mau 24 jam selama 7 hari aktivitas relawan juga dihabiskan di kapal belajar ini. Pengalamannya memang semenjak di kapal ini ya serulah. Kadang buku ada yang terlempar ke danau karena kencangnya angin, besarnya ombak. Patah situr pun udah pernah. Tapi saya percaya Tuhan Maha Baik, tak pernah kejadian apa-apa. Semoga lah sampai seterusnya begitu. Ya mungkin sebagian daerah itu mungkin ada yang terisolasi sih sebetulnya. Bukan mereka itu miskin, bukan. Tapi jangkauan buku ke mereka itu sangat sulit. Jadi langkah baiknya memang ada kapal ini untuk itu. Jadi mereka setiap pulang sekolah, mereka menikmati buku. Setidaknya mengurangi mereka bermain gadget lah. Itu aja sih. Bisa dibilang panggilan lah aku rasa ya. Karena hobi itu mungkin kadang kalau dalam diri seseorang itu nggak bisa dibilang hobi ya. Mungkin saya merasa dulu waktu di zamannya saya dulu nggak ada yang seperti ini. Ya niat aja sih sebetulnya. Saya suka, senang.
melakukan itu, bukan karena paksaan atau dorongan apa segala macam. Biston juga dibantu oleh satu asisten kapal untuk membantu merawat dan menjalankan kapal belajar berkeliling Danau Toba. Lebih dari 5 tahun mengabdi, masih miliki misi yang sama, landasannya tak ingin agar generasi penerus di daerahnya terus tertinggal dengan mereka yang berada di pusat dengan fasilitas yang serba ada. Hingga ke pelosok negeri, faktanya kebaikan masih dapat terus ditemui. Sopo Belajar jadi harapan untuk anak-anak di sini bahwa masih ada yang terus peduli terhadap masa depan mereka meskipun berada jauh dari tengah kota. Maria Natasha, Adnan Adi berbagi fakta baik. Dah.